Pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan 16 Oktober, redaksi RCTI secara khusus memotret wajah ibu kota kekinian. Kami juga membandingkan masalah dasar Jakarta hingga ke pinggiran ibu kota. Lalu apakah kondisi Jakarta lebih baik dibandingkan dengan 5 tahun lalu? Berikut catatan redaksi RCTI wajah Jakarta 5 tahun Anies Baswedan. Pemirsa, berbagai revitalisasi dan pembangunan terus dilakukan di masa 5 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mulai dari revitalisasi halte, kemudian pembaharuan transportasi publik, bahkan pembangunan sejumlah fasilitas publik terus dilakukan. Lantas apa saja torehan prestasi maupun PR-PR yang belum terselesaikan di masa 5 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Inilah wajah Jakarta 5 tahun Anies Baswedan. Pasca pandemi, Jakarta kembali menggeliat, begitu juga kemacetan. Program pemecah kemacetan ala Anies Baswedan pun diuji. Adalah integrasi transportasi publik mulai dari mikrobus, Transjakarta, KRL, serta integrasi MRT dengan LRT. Layanan pembayaran diintegrasikan digital, kawasan gabungan intermoda dibangun dan dibuat cantik untuk penumpang dan konten kreator. Perjalanan di Jakarta sangat tinggi, mencapai 21,9 juta per hari dengan jumlah kendaraan bermotor 15,3 juta perjalanan per hari. Namun dengan transportasi massal yang terintegrasi memudahkan berpindah cepat dari kendaraan pribadi ke umum atau antar kendaraan umum. Jangkauan kendaraan umum pada tahun 2016 berkisar 42%, melompat menjadi 82%. Sementara cakupan layanan umum terintegrasi hingga mencapai 85,16%. Data ini menggambarkan mudahnya akses transportasi publik. Masalah banjir seperti menjadi kutukan bagi setiap pemenang Pilgub DKI, tak terkecuali Anies Baswedan. Apa saja yang sudah diperbuat oleh Anies untuk menangani masalah dasar yang satu ini? Pemprov DKI mengeruk lumpur danau, sungai dan juga waduk di 5 wilayah kota, mengerahkan alat berat 3 kali lipat dari kapasitas biasanya. Untuk mengendalikan limpasan air hujan, Anies membuat kolam penampung air sementara di jalan raya. Pemprov Jakarta juga membangun instalasi sumur resapan serta mengimplementasikan taman tampungan air. Di pesisir utara, Anies membangun polder untuk mengatasi banjir rob yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi, serta pompa. Sementara untuk mempercepat surutnya genangan banjir, Jakarta memiliki 900 lebih pompa. Kapasitas 2 sungai yakni Kali Besar dan Kali Ciliwung pun diperbesar agar bisa menampung lebih banyak. Hasilnya, 12 titik genangan banjir berulang telah teratasi. Tahun 2020 dengan curah hujan terekstrim, yakni 377 mm per hari, banjir surut lebih dari 95% dalam waktu 4 hari. Padahal di tahun 2015 dengan curah hujan lebih rendah 95%, wilayah tergenang baru surut 7 hari. Jakarta juga berinovasi dengan teknologi flood control system yang mengintegrasikan sensor dan CCTV di 178 titik yang memetakan banjir dengan akurat. Namun satu hal yang tak tercapai adalah naturalisasi sungai. Kendala pembebasan lahan diperparah oleh polemik ide naturalisasi Anies tanpa beton versus ide pusat normalisasi dengan betonisasi alur sungai, meninggalkan warga sepanjang sungai ibu kota terendam hingga masa jabatan Anies berakhir. Soal ruang terbuka, Anies membangun yang disebutnya sebagai ruang ketiga. Anies memperluas ruang terbuka dari 12,12% di tahun 2014 kini menjadi 30,92% dengan luas 664 km persegi. Taman Eco Park di kawasan Tebet seluas 7,3 hektar ini selalu dipenuhi warga meski terganggu masalah parkir. Taman ekowisata dan bermain anak ini menjadi tempat favorit baru warga DKI karena luas dan teduhnya kawasan ini di tengah kepadatan Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewakili Pemprov DKI menerima 3 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award 2019. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 6 penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah rekor baru Pemprov DKI Jakarta yang berhasil meraih predikat WTP 5 tahun berturut-turut. Jakarta didaulat menjadi kota terbaik di dunia di bidang transportasi setelah berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award 2021. Komunitas Bike to Walk memberikan penghargaan kepada Kota Jakarta sebagai kota ramah sepeda tahun 2021. Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahunnya Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan menerima berbagai penghargaan, baik penghargaan untuk Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya maupun penghargaan pribadi. Dan atas dasar tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi salah satu nominasi kategori pejabat publik dalam penghargaan Indonesia Award 2019. Ya, lalu bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih dalam 21 Kilos 2020 dalam urusan transportasi? Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima penghargaan dari pemerintah Singapura karena dinilai berkontribusi bagi pembangunan dan hubungan bilateral kedua negara. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasi untuk semua pihak yang telah mendukung gelaran Formula E Jakarta 2022 hingga berjalan dengan sukses. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Grand Launching Jakarta International Stadium pada malam tadi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 33 tower rumah susun sewa atau rusunawa. Rusunawa tersebut dibangun terintegrasi dengan fasilitas penunjang sesuai dengan konsep kota maju. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 4 sekolah net zero carbon dan green building sebagai pilot project. Bangunan ramah lingkungan ini sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan nol emisi karbon. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa tidak ada penghapusan pajak bumi dan bangunan atau PBB 2019 untuk bangunan rumah di Jakarta dengan nilai jual objek pajak di bawah 1 miliar rupiah. Namun pengecualian penghapusan pajak PBB untuk rumah para pahlawan, guru dan pensiunan guru, purnawirawan TNI, Polri, serta penerima jasa kehormatan dari Presiden.